Oke, kali ini kita akan review dua saklar serupa tapi tak sama ya. Yang satu ini milik CRF1000, yang satu ini aslinya bawaan Forza. Nah, yang satu itu dia nggak ada pas beam di belakang, bedanya. Ini bedanya jauh banget ya. Dari ukurannya juga udah beda. Nah, kemudian pas beamnya di sini, yang bawaannya di sini. Terus ini juga nggak ada, beda sama ini. Nah, tuh polos, cuman ini ada tambahan hajat. Nah, kemudian untuk Forza dia komplit banget ya. Di belakang juga dia ada tombol pas beam. Ini maksudnya bisa difungsikan untuk pas beam. Sebenarnya ini bukan pas beam ya, saya kurang paham di Forza ini fungsinya untuk apa. Kalau yang ini kalau nggak salah tombol sel itu buat select ya, terus mode. Nah, ini akan dijadikan yang biasanya, karena ini kan orang Palu nih, yang biasanya dijadikan leveling. Nah, ini akan difungsikan buat set sama select di saklar kanan bagian X-Max ya. Ini dua-duanya akan dipasang di X-Max ya. Nah, ini karena memang saklar kiri kanannya udah diganti. Kalau nggak salah di kanan juga itu ada tombol select sama tombol set buat speedometer ya. Jadi dipindahkan ke sini. Kemudian ini seperti biasa buat mode lampunya ada 4 mode. Hanya saja si konsumennya dia tidak pasang proyektor ya. Dia pasang lampu biasa. Tapi lampunya banyak gitu. Ada 2 lampu tembak, maaf, 4 lampu tembak. Terus yang lampu tembak di dalam reflektor 2 juga. Nah, jadi buat nyalakannya dia pengen simple gitu ya. Hanya saja dia nggak ada lampu utamanya, kalau nggak salah dia tidak ada lampu high beamnya, jadi ini nggak akan difungsikan ya. Jadi untuk bagian belakangnya ini saya dijadikan pas beam buat lampu tembak yang di luar reflektor. Oke, ini buat lampu tembak yang di luar reflektor ya. Kemudian ini bisa ditambahkan untuk tombol starter. Jadi starternya double starter ya. Terserah konsumen mau bilang mau dijadikan apa. Nah, ini tombol ini berbeda-beda juga ya. Ini tombolnya yang satu ini dalamannya kayak tombol klakson, dia terbuat dari besi. Kalau yang ini dia dari karet ya, push on. Kalau nggak salah ada bekas karetnya. Nah, ini bekas karetnya. Ini parah banget karena memang si konsumen katanya belinya kabelnya dalam keadaan dipotong sampai ke dalam ya. Biasanya kalau dipotong dia sampai sini nih. Kalau dipotong sampai sini. Nah, misalnya ini, nah saya ganti, kebetulan saya punya partnya yang kayak gini. Nah, ini aslinya kayak gini. Ini karet ya. Ini kecil banget. Jadi kalau misalkan ini dikasih arus gede akan rusak ininya ya. Dan itu susah ya. Kalau dibeli di online ini nggak ada kalau nggak salah. Oke, ini tombol switch. Nah, konsumennya juga minta ditambahkan soket untuk ke bagian spion, sense spion ya. Ini sense spion. Oke, ini ya kalau X-Max itu kabelnya panjang ya ke bawahnya. Cuman saya lebihin dikit, takutnya dia jalurnya agak sedikit meliuk-liuk, jadi saya panjangin. Ini belum dirapihin karena memang saya belum tahu wiringnya. Jadi ini yang ke kabel body, nanti saya akan kasih soket kosongan aja ya. Soket maksudnya soket sama sekun tanpa dikremping ke sini, karena kan takutnya salah posisi. Nah, ini untuk ke bagian modul ya, bagian modul sama pas beam yang ini tadi. Nah, karena kan ini udah beda jalur, ini ke depan, kalau ini ke bawah deket tank. Oke, yang satu lagi. Nah, kalau yang satu lagi ini untuk proyektor, jadi tombol select ini difungsikan buat leveling ya. Ini biasa 4 mode.
Nah ini pas beam ini akan jalan. Kemudian tambahannya dia fitur kelebihannya ada hajat, cuman dia nggak punya pas beam di belakang sama di depan ya tombolnya. Nah ini agak simple, agak ringan juga, ini agak berat. Ini buat ke switch. Kalau nggak salah X-Max itu ukurannya ya beda sama klakson. Ingat, kalau saya ini ori bawaan motornya sama kayak PCX, jadi lebih gede daripada skun biasa yang 2,8 kalau nggak salah ukurannya, lebih kecil daripada skun klakson. Bisa aja sih sebenarnya pakai klakson, skun klakson, cuman kalau skun klakson itu harus dipipihkan dulu supaya lebih tipis dan masuk, enggak terlalu longgarnya nantinya. Terus soketnya saya kasih yang waterproof ya. Nah untuk soket ini dia 8 pin, kebetulan ini untuk jalur modul 8 pin, nanti modulnya belum beres. Ini aslinya emang bawaan CRF juga, cuman kabelnya nggak full ya, kalau nggak salah 3 diisinya, cuman saya kasih full. Memang kebetulan sama persis ada 8 biji. Nah 8 biji itu 3 untuk kabel high-low bawaan lampu utama, kemudian 3 untuk leveling, 2 untuk tombol push on gen ini. Nah ini sama panjang juga ya. Nah ini kabelnya, ini untuk bagian ke kabel body ya, ada senja biasa saya sama klakson ya, sama switch rem. Oke, untuk reviewnya karena memang gak bisa direview di lampunya karena ini pesanan yang udah jadi lampunya itu, jadi lampunya udah dibawa sama konsumennya, cuman saya yang bagian saklarnya. Nah kebetulan ya kalau yang ini dia pesanan orang Medan, sementara ini pesanan orang Palu. Nanti akan dibarengkan selesainya supaya nggak banyak PR lagi buat sayanya. Nah, ini kebetulan bukan kebetulan saya semaksimal mungkin mengutamakan kerapihan. Nah di sini saya tidak menggunakan isolasi sedikit pun ya. Ya tidak menggunakan isolasi sedikit pun. Saya lebih baik di cabang seperti ini dimasukin ke sini, kan biasanya kalau misalkan ada cabang kayak gini, kalau biasanya orang suka motong bolongin daerah sini. Nah kalau daerah sini biasanya dia ngecabang kemudian pakai isolasi kan, atau enggak dibolongin ya gitu. Dan itu bagi saya kalau dibolongin nanti ke betot-betot dia akan sobek ya. Nah saya itu sangat tidak diharapkan ya, karena takutnya dia masuk air atau gimana gitu ya. Dan memang kalau saya lihat pakai isolasi itu kelihatannya risih gitu ya, nanti lambat laun dia pasti meletek gitu. Ini dua-duanya nggak pakai isolasi sehelai pun kan. Sebisa mungkin kerapihan diutamakan dan garansi ya. Kebetulan modulnya belum jadi, ini modulnya. Nah oke, sementara itu saja ya. Kalau misalkan mau pesen modulnya ya, bukan sama sekalinya, karena kan saya tidak ada saklar, jualan saklar, saya tidak jualan saklar maksudnya. Biasanya rata-rata konsumen udah bawa barang sendiri, beli sendiri, kemudian dikirim ke saya, dirakit di sini, dan nanti dikirim balik. Untuk pemasangannya nanti saya bikin catatan, jadi enggak di sini ya, atau mungkin di sini saya kasih nomor 1 2 3 4 misalkan sampai berapa gitu ya. Kemudian saya kasih catatan dan cara pemasangannya gimana gitu ya. Nanti untuk memudahkan pemasangan, karena memang saya nggak mau gitu ya, istilahnya maaf aja kalau misalkan bukan tukang lampu lagi, biasanya saya nggak recommended gitu. Jadi saya usahakan misalkan tukang lampu di sana siapa yang terdekat, saya kontak orangnya, suruh masangin di sana gitu. Karena kan takutnya bukan beda sih,
kalau udah kenal sama tukang lampunya gitu enak untuk komunikasinya gitu, supaya konsumennya diam aja gitu, biar saya sama si mekaniknya yang kalau misalkan ada kesulitan pemasangan gitu. Oke, sekian, terima kasih.